Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pengantar akuntansi, dimana video lalu kita sudah belajar bagaimana cara menjurnal dalam akuntansi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai buku besar, neraca saldo, dan masuk ke laporan keuangan. Nah, di sini di video ini saya masih menampilkan aturan debit kredit, kemudian ada contoh-contoh nama akun. Nah, seperti ini. Karena banyak mahasiswa yang kebingungan nama akunnya, misal membayar gaji karyawan. Jadi itu teman-teman masih menulisnya membayar gaji pada kas. Harusnya ditulisnya sesuai nama akunnya, yaitu beban gaji. Nah, seperti ini. Ada biaya-biaya. Di sini ada begitu banyak macam-macam biaya. Ini tergantung dari perusahaan apa yang teman-teman kerjakan, kayak gitu. Misalnya kan kalau perusahaan besar pasti banyak sekali macam-macam biayanya, tapi kalau masih perusahaan kecil atau kerjanya itu secara operasionalnya sangat simpel, misal cuma ada beban gaji, tidak pakai beban sewa karena punya sendiri, kayak gitu-gitu. Tapi kalau semakin kompleks operasional dari sebuah perusahaan, berarti bebannya juga bisa lebih banyak dari ini lagi, kayak gitu. Jadi ini boleh teman-teman kalau mau lihat nama-nama akunnya silahkan di pause videonya, lalu di foto, di screenshot, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau ingatkan kembali mengenai siklus akuntansi, di mana dari sebuah dokumen transaksi kita akan membuat jurnalnya, kemudian buku besar. Nah, kemarin kita sudah selesai dengan jurnal. Semoga teman-teman sudah paham ya, dan sudah bisa membuat jurnal dengan baik dan benar. Karena baik tidak cukup, harus benar ya. Kemudian kita akan di video ini kita akan mempelajari siklus berikutnya, yaitu buku besar, kemudian neraca saldo, lalu kita langsung ke laporan keuangan. Yang ini kita skip dulu ya, karena terkadang ada perusahaan yang tidak ada jurnal penyesuaiannya. Jadi ada perusahaan yang sesimpel itu. Jadi kita langsung saja dari neraca saldo boleh, dari informasi neraca saldo kita sudah langsung bisa membuat laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kan ada 3 macam kan. Itu yang akan kita pelajari di video ini, oke? Nah, ini jurnal kemarin kita sudah buat. Jadi kita akan melanjutkan jurnal dari Tuan Dani atau Bengkel Dani ini. Jadi video minggu lalu sudah dibahas jurnalnya Bengkel Dani. Kita sudah membuat jurnal Bengkel Dani dan hasilnya seperti ini kan. Setelah dibuat jurnalnya, perusahaan apapun yang misalnya teman-teman sudah dibuat jurnalnya dengan baik dan benar dan balance antara debit dan kredit, teman-teman harus membuat buku besarnya. Barulah bisa membuat buku besar, karena jurnal umum adalah patokan untuk membuat untuk mengerjakan siklus akuntansi yang lainnya. Oke. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku besar. Apa sih buku besar itu? Dia adalah catatan yang berisi kumpulan akun-akun. Nah, simpelnya itu seperti ini. Di jurnal umum kan kita ada banyak akun. Ada akun kas, ada akun beban gaji, beban sewa, kemudian ada pendapatan. Nah, di buku besar ini kita menyatukan akun yang sama. Nah, contoh kas yang pertama adalah kas. Karena kas itu adalah, jadi kita setiap mau buat sesuatu itu di akuntansi, kita urutannya adalah aset sama dengan liabilities plus kapital. Nah, yang dibuat pertama di buku besar ya, dihabiskan dulu akun aset. Aset kan ada kas, piutang, perlengkapan, kayak gitu. Kemudian baru akun liabilities atau akun utang-utang. Kemudian akun modal.
lalu ada pendapatan dan biaya seperti itu. Nah, ini cuma bentuk-bentuk kas, ada bentuk T, bentuk buku besar ya. Ada bentuk T, ada bentuk skontro, ada bentuk 3 kolom, ada 4 kolom. Nah, yang kita akan pelajari di sini yaitu yang 3 kolom. Jadi langsung saja ada debit, kredit, dan saldonya seperti ini. Nah, dari informasi jurnal umum yang kita sudah buat, jurnal umumnya Bengkel Dani, dari informasi jurnal umumnya kita bisalah membuat buku besarnya seperti ini. Nah, kita mulai dari nama akun kas, ya kan? Oh, ternyata akun kas itu ada di tanggal 1. Akun kas ada di tanggal 1 debit, deskripsinya setoran modal kayak gitu. Itu ditulis gitu. Jadi debit 4 juta, kemudian saldonya kita tulis 4 juta. Kemudian tanggal 5 ada lagi kas. Di jurnal umum kan tanggal 5 ada kas deskripsinya apa nih, keterangannya gitu, kas itu dari mana atau untuk apa gitu. Oh, ternyata dari pinjaman dari bank, berarti debit 6 juta. Kemudian saldonya tinggal ditambah 4 juta tambah 6 juta 10 juta. Kemudian ada tanggal 10 ada kas nih. Di jurnal umum pasti kasnya ada di kredit kan. Nah, itu untuk apa? Ternyata pembelian perlengkapan. Kita tulislah dia di kredit. Ini teman-teman tinggal lihat jurnal umumnya ya, kasnya ada di mana saja, di tanggal mana saja kayak gitu. Oh, di jurnal umum ada kas di tanggal 1, tanggal 5 kayak gitu. Kemudian tanggal 10 ada di kredit waktu pembelian perlengkapan. Tinggal di saldo ini perhatikan teman-teman, 10 juta dikurang 1.500.000. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saldo normalnya kas kan debit. Jadi debit, kalau ada debit berarti tambah debit. Kalau ada kredit berarti dikurang kredit kayak gitu. Kemudian ada lagi pembelian peralatan tanggal 22 1 juta berarti dikurang lagi karena dia kredit kan. Lalu ada menerima pendapatan jasa 2.600.000 dia di debit. Kemudian berarti kalau debit ditambahkan kan. Kayak gitu. Begitu seterusnya. Nah, sampai tanggal 25, 27, yang terakhir ada tanggal 30 waktu Tuan Dani mengambil prive. Kan kalau jurnalnya prive pada kas kan. Nah, itu makanya teman-teman masukkan ke dalam kredit karena kasnya dikredit kan. Oleh karenanya 9750 dikurang 300. Berarti perhatikan saldo akhir di semua akun. Nah, kalau akun kas ini saldo akhirnya 9.450 kan. Setelah itu akun kas semua sudah dibuat, kita pindah ke akun selanjutnya yang masih di aset. Kalau sudah habis akun-akun yang ada di aset, baru kita pindah ke akun liabilities dan capital. Nah, ternyata masih ada akun receivable kan, piutang. Kalau cuma satu ya sudah masukkan satu saja kayak gitu. Kan kalau perusahaan sudah besar bisa jadi piutangnya berkali-kali kan, misalnya ada di tanggal 1, ada di tanggal 5, 10 kayak gitu. Nah, kalau cuma satu kayak gini, sesimpel ini ya udah masukkan saja. Yang penting teman-teman bikin tabelnya kayak gitu, deskripsi, kemudian debit kredit. Kalau buat di Excel kan tidak seribet ini kan, kayak gitu. Kalau kerja di perusahaan kan pasti pakai komputer, jadi pasti tinggal main di Excel aja. Nah, setelah itu buat apa lagi nih? Pokoknya habiskan dulu akun-akun yang ada di aset, kas, piutang, perlengkapan, peralatan kayak gitu. Disusun mulai dari yang paling liquid sampai yang paling aktiva tetap kayak gitu. Dari aktiva lancar ke aktiva tetap kayak gitu. Nah, di supplies, perhatikan di supplies ada perlengkapan tanggal 10 kita beli 2 juta. Ternyata tanggal 28 ada beban perlengkapan kan, pada perlengkapan 1.900.000. Nah, saldo akhirnya tinggal 100 gitu. Seperti itu seterusnya yang akan teman-teman lakukan. Setelah aset selesai, ternyata sudah selesai sampai peralatan, kita masuk ke utang atau kewajiban atau liabilities, yaitu utang atau liabilities atau kewajiban kayak gitu kan. Masuk ke account payable. Nah, ternyata kita ada dua kali transaksi, ada 2 kali kegiatan transaksi di account payable. Ada yang pertama kita utang
500.000, kemudian kita membayar 250. Jadi perhatikan ya teman-teman, karena account payable ini saldo normalnya adalah kredit, berarti kalau ada kredit ditambah ya, kalau ada debit baru dikurang. Jadi kalau misalnya teman-teman tanggal 10 berutang 500.000, berarti 500.000 tanggal 20 misalnya berutang lagi 100.000, berarti 500 tambah 100, karena dia pasti dikredit kan, jadi 600. Ketika tanggal 27 kita mau bayar utang kan dia jadinya di debit, jadi itu dikurang kayak gitu. Jadi tidak selamanya debit tambah debit, bisa juga kredit tambah kredit. Oke? Nah itu semua teman-teman buatkan buku besarnya, mau 1 kali transaksi, mau 2 kali, pokoknya dimasukkan semua. Di sini diharapkan teman-teman punya ketelitian. Karena kalau tidak teliti, saldo akhirnya di sini akan salah, ya kan? Misalnya kita pendapatan jasa reparasi, teman-teman cuma tulis 1, padahal di jurnal umum kita ada 2 kali pendapatan reparasi ini kayak gitu. Karena apa? Kalau teman-teman salah, saldo akhirnya akan salah. Nah, saldo akhir ini yang akan kita posting ke neraca saldo. Oleh karenanya, dari jurnal umum harus benar, buku besarnya juga harus benar untuk diposting ke neraca saldo. Karena kalau teman-teman salah di jurnal umum, maka buku besarnya akan salah, dan buku besarnya salah, neraca saldonya akan salah, seperti itu. Jadi akuntansi ini pokoknya dari siklus awal hingga akhir kita harus benar melakukannya kayak gitu. Jadi teman-teman pelan-pelan saja pelajarinya dan harus teliti. Nah, setelah kita buat tadi di buku besar, kita menyatukan akun-akun yang sama dan mendapatkan saldo akhirnya, maka kita sudah boleh membuat neraca saldonya. Nah, neraca saldo ini adalah suatu daftar akun beserta saldo-saldonya. Ya iya, di akhir saldo akhir, semua saldo akhir di buku besar itu yang kita simpan atau namanya kita posting ke neraca saldo. Nah, yang dimulai dari aset, liabilities, capital, revenue, dan expense. Nah, indikator-indikator kesalahan. Nah, bisa jadi kan seperti yang tadi saya bilang, kita akan salah di neraca saldo kalau ya salah menjumlahkan angka pada kolom debit dan kredit di buku besar kan. Contohnya kayak harusnya debit tambah debit, ternyata teman-teman debit kurang debit kayak gitu. Jadi tuh diperhatikan baik-baik kayak gitu. Salah mencatat angka saldo, ternyata harusnya 5 juta cuma 500.000 kayak gitu. Jadi banyak ya kesalahan-kesalahan di sini, teman-teman tinggal baca saja. Nah, kita lanjut dari contoh trial balance, dari contoh buku besar Bengkel Dani, kita akan posting semua saldo akhirnya ke trial balance atau neraca saldo. Perhatikan ini account kas, ditulis kasnya berapa, 9450, yaitu saldo akhirnya kan yang ditulis kayak gini. Setelah dikumpulkan di buku besar, maka saldo akhirnya kita akan posting ke neraca saldo. Semuanya seperti itu, kita posting lagi supplies saldo akhirnya ya. Kalau cuma 1 ya sudah, berarti itu saldo akhirnya ya 1 itu gitu. Account payable 250. Ini teman-teman bisa kasih pelan-pelan videonya ya. Ini Ibu kasih cepat supaya videonya tidak terlalu panjang, oke? Nah, sampai di terakhir teman-teman tinggal jumlahkan debit dengan debit, kredit dengan kredit. Kalau jumlahnya beda atau tidak balance, berarti ada kesalahan. Sebenarnya balance pun bisa jadi salah kalau teman-teman tidak teliti kayak gitu. Jadi kalau tidak balance pasti salah, kalau balance belum tentu benar. Jadi akuntansi itu penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian gitu. Nah, setelah kita buat neraca saldo, kita sudah boleh buat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Untuk laporan arus kasnya nanti kita akan bahas secara terpisah karena dia memang terpisah
informasinya itu kita butuhkan neraca 2 tahun kayak gitu, atau neraca 2 periode. Jadi kita akan membahas laporan keuangan yang sederhana di sini, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, di sini apa sih laporan laba rugi ini berisi apa? Berarti dia berisi pendapatan dan biaya. Kemudian dari situlah kita akan tahu kita laba atau rugi. Jadi kalau lebih besar pendapatan daripada biaya, berarti kita untung atau laba. Tapi kalau sebaliknya pendapatannya lebih kecil dan biayanya lebih besar, berarti kita rugi. Selanjutnya setelah laba rugi, kita baru boleh bikin laporan perubahan modal. Nah, ini tidak bisa dibolak-balik ya, karena dari laba rugi ini kita baru bisa mengetahui modal akhirnya kita. Jadi di laporan perubahan modal itu modal awal, ya kan, modal awal ditambah dengan laba. Kalau laba ditambah, kalau rugi dikurang, ya kan, dari modal. Kalau rugi kan berarti dikurang. Tapi kalau untung berarti dari modal awal ditambah laba dikurangi juga dengan prive. Prive kan pengambilan pribadinya pemilik kan, berarti dia akan mengurangi si modalnya kayak gitu. Nah, setelah itu hasilnya apa? Didapatlah modal akhir. Nah, setelah membuat laporan perubahan modal, kita baru boleh buat neraca. Ini beda ya, neraca saldo dengan neraca. Kalau neraca itu sudah berisi harta, utang, dan modalnya kita, modal akhirnya ya kita. Jadi di neraca itu harta atau aset. Jadi dikumpulkan semua aset di sisi kiri, kemudian di sisi kanan ada utang dan modal. Sama pada saat kita belajar komponen dasar akuntansi kayak gitu. Yang laporan arus kas ini belum kita bahas ya. Oke, mari kita langsung membuat laporan keuangan dari Bengkel Dani. Otomatis untuk membuat laporan keuangan kita akan mengacu pada trial balance dari Bengkel Dani atau neraca saldo dari Bengkel Dani. Perhatikan, saya sudah copy trial balance-nya Bengkel Dani yang tadi kita sudah kerjakan. Semuanya 13.650 kan. Kemudian kita masukkanlah ke dalam income statement atau laba rugi, laporan laba rugi. Nah, di dalam tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam laporan laba rugi itu hanya terdiri dari pendapatan dan beban atau biaya. Berarti kita tinggal lihat di trial balance-nya pendapatan mana nih? Oh, pendapatan 3.400.000. Kita masukkan. Kemudian beban-bebannya mana nih? Oh, tinggal kita lihat nih semua yang ada yang namanya expense atau ada tulisannya biaya atau beban, itu masukkan ke dalam income statement. Kemudian di total bebannya berapa? Oh iya, ingat ya, prive itu tidak masuk di beban tidak masuk di income statement, tidak masuk di beban income statement, karena dia akan masuk di capital statement. Oke? Nah, setelah di total bebannya ternyata 2 juta dan pendapatannya 3.400.000, berarti ini bisa dilihat bahwa pendapatannya lebih besar dari bebannya. Berarti kita ada untung, Bengkel Dani untung 1.400.000. Setelah itu kita buatlah capital statement-nya atau perubahan modal. Jadi capital in Januari. Jadi teman-teman masukkan pada saat pertama kali Bengkel Dani menanamkan modalnya, yaitu 4 juta ya kan, modal awal. Kemudian ada net income, ini labanya 1.400.000. Kemudian dikurangi dengan prive 300.000, berarti laba dikurang prive 1.400.000 dikurang 300 sama dengan 1.100.000. Jadinya kapital akhir atau modal akhirnya tinggal ditambahkan kan, 4 juta ditambah dengan 1.100.000 sama dengan 5.100.000. Ini adalah modal akhir atau kapital di akhir Januari ini kayak gitu. Oke, terus yang terakhir ada trial balance atau neraca. Dari neraca ini ada balance sheet.
Nah, balance sheet juga dilihat dari mana? Dari trial balance atau dari neraca saldo kayak gitu. Tinggal isinya balance sheet tadi sudah dijelaskan bahwa, atau isinya neraca tadi sudah dijelaskan bahwa dia terisi dari aset, liabilities plus kapital. Jadi tinggal dimasukkan aset yang mana. Tinggal teman-teman pilih toh aset, bukan pilih tapi maksudnya yang teman-teman sudah pelajari, aset itu adalah harta, semua harta kekayaan perusahaan. Jadi tinggal masukkan. Di sisi kiri ada aset, semua yang model-model aset masukkan. Aset lancar dan aset tetap dimasukkan semua. Kemudian dijumlahkan. Lalu yang terakhir ada liabilities plus kapital, ya kan. Liabilitiesnya dulu ada utang usaha, ada utang bank, dimasukkan semua, dijumlahkan. Kemudian ada kapital atau modal. Ini modal di sini bukan modalnya Tuan Dani yang pertama lagi ya, tapi modal akhir yang ada di capital statement atau laporan perubahan ekuitas, ya kan. 5.100.000. Nah, perhatikan sisi aset dan sisi liabilities plus capital balance kan. 11.350 sama dengan 11.350. Kayak gitu deh, sesimpel itu buat laporan keuangannya. Sekarang teman-teman sudah bisa buat laporan keuangan yang baik dan benar. Semoga teman-teman bisa memahami video ini ya. Nextnya akan Ibu buat video yang ada jurnal penyesuaiannya. Oke, thank you. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.